Siapapun yang bersalah, apakah dia dari kalangan menengah ke atas sekalipun, walaupun dia orang yang punya jabatan, punya kedudukan, punya kekuasaan, bahkan anaknya raja sekalipun, kalau memang salah ya dikenakan hukuman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji ila yaumil qiyamati, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala falidzalika fad'u wastaqim kama umirta wa la tattabi ahwa'ahum. Wa qul amantu bima anzalallahu min kitabin wa umirtu li'a'dila bainakum. Allahu rabbuna wa rabbukum. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi ittaqillaha haitsuma kun wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Wa qala ittaqudz zulma fa innadz zulma dhulumatun yaumal qiyamah. Rawahu Muslim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas Villa Anggrek yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita, wabil khusus nikmatul iman wa nikmatul Islam, serta nikmat-nikmat yang lainnya, sehingga dengan nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita pada pagi hari ini, alhamdulillah, kita semua diberikan oleh Allah kemudahan, kesempatan untuk sama-sama mendatangi tempat yang mulia ini dalam rangka menjalankan tugas dan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan salat subuh secara berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhai apa yang kita lakukan, dan mudah-mudahan setiap amal ibadah kita, setiap aktivitas kita bernilai ibadah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada uswatun hasanah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, para sahabat, para tabi'in, serta umat beliau yang tetap istiqamah di atas jalan kebenaran hingga hari kiamat kelak. Semoga kita semua kelak di hari kiamat bisa mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kajian kita pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di dalam membahas kitab Syu'abul Iman yang dikarang oleh Al-Imam Baihaqi rahimahullahu ta'ala, yang mana alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki cabang iman yang ke-33. Tidak terasa, alhamdulillah sudah 33 cabang iman kita pelajari. Cabang iman yang ke-33 judulnya adalah Al-Hukmu Bainan Nasi Bil Adl, yaitu menegakkan keadilan di tengah-tengah umat manusia.
Ada sebuah kisah terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana pada saat itu Rasulullah ingin menunjukkan kepada kita, ingin memberikan keteladanan kepada kita bagaimana beliau memiliki sifat adil. Pernah suatu hari, hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim yang diriwayatkan oleh Usamah bin Zaid radhiyallahu an, ketika beliau dimintai tolong oleh beberapa orang dari kalangan Bani Makhzumiyah atau suku Makhzumiyah untuk bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan meminta keringanan agar diberikan keringanan secara hukum untuk salah seorang di antara mereka, yaitu seorang wanita dari kalangan Bani Makhzumiyah yang telah melakukan perbuatan kriminal, yaitu melakukan curian atau mencuri barang milik orang lain. Kalau di dalam hukum Islam, orang yang melakukan perbuatan mencuri, maka hukum hududnya adalah dipotong tangannya. Maka kemudian Bani Makhzumiyah ini meminta tolong kepada sahabat Usamah bin Zaid untuk bernegosiasi ataupun berbicara dengan Rasulullah agar Rasulullah SAW bisa memberikan keringanan hukum kepada wanita yang telah melakukan perbuatan mencuri di tengah-tengah mereka. Maka kemudian berangkatlah sahabat Usamah bin Zaid radhiyallahu an menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa yang dipilih sahabat Usamah bin Zaid? Karena sahabat Usamah bin Zaid ini termasuk anak dari anak angkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu anak dari sahabat Zaid bin Harithah radhiyallahu an. Dan kita ketahui bahwasanya sahabat Zaid bin Harithah adalah sahabat yang termasuk di antara sahabat yang paling dicintai, disayangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sudah lama beliau menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai Rasulullah mengangkatnya sebagai anak. Ya, makanya sahabat Zaid bin Harithah ini anak angkat dari Rasulullah SAW. Dan sahabat Usamah bin Zaid berarti bisa dikatakan sebagai cucu angkatnya Rasulullah SAW. Ya, maka beliau termasuk juga di antara sahabat yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Maka kemudian Bani Makhzumiyah atau suku Makhzumiyah ini pintar. Mereka memilih sahabat ini ya, dengan harapan agar ketika yang membicarakan hal ini adalah sahabat Usamah bin Zaid kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah akan memberikan keringanan atau mengiyakan permintaan mereka. Tapi apa yang terjadi? Ketika sesampainya sahabat Usamah bin Zaid di hadapan Rasulullah SAW, ya, dan beliau membicarakan tujuan kedatangan beliau menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau meminta keringanan agar seorang wanita dari suku Bani Makhzumiyah tidak dikenakan hukuman sesuai dengan hukuman syariat Islam, yaitu dihukum hudud, yaitu dipotong tangannya. Apa jawaban Rasulullah SAW? Atashfa'u fi haddin min hududillah. Wahai Usamah, apakah kamu meminta keringanan suatu hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tsumma qama, kemudian Rasulullah pun berdiri, fahtataba, dan beliau berkhutbah, berpidato di hadapan sahabat-sahabat yang lainnya. Wa qala, dan beliau mengatakan, innama ahlakal ladina min qablikum. Ketahuilah bahwasanya wahai sahabatku, hal yang membinasakan umat sebelum kalian adalah annahum kanu idza saraqa fihim asy-syarif. Ketika terjadi kasus pencurian di masa mereka yang dilakukan oleh orang-orang yang punya kedudukan atau jabatan di antara mereka, tarokuhu,
Apa yang terjadi? Mereka diamkan, mereka biarkan. Tidak dikenakan hukuman, tidak dikenakan sanksi. Sebaliknya, wa idza saraqa fihim adh-dhaif, kata Rasulullah, tapi kalau yang melakukan kasus pencurian ini adalah rakyat jelata yang tidak punya kedudukan, yang tidak punya jabatan. Dalam riwayat yang lain, Imam Bukhari menyebutkan kata-kata al-fuqara. Yang melakukan pencurian itu adalah orang-orang fakir di antara mereka. Apa yang mereka lakukan? Aqamu alaihil had. Baru kemudian ditegakkan hukuman atau sanksi. Ini yang terjadi. Umat terdahulu mereka binasa karena ketika orang-orang yang punya kedudukan, jabatan di antara mereka melakukan kriminal, termasuk perbuatan mencuri, mereka tidak dikenakan hukuman, alias dibiarkan. Sebaliknya, ketika yang melakukan kriminal ini adalah rakyat jelata yang tidak punya kedudukan, tidak punya jabatan, tidak punya kekuasaan, barulah kemudian hukuman itu ditegakkan. Kalau dalam istilah kita, hukum itu hanya tajam ke bawah, sedangkan ke atas tumpul. Ya. Ini yang membinasakan umat-umat terdahulu, kata Rasulullah SAW. Kemudian yang kita perhatikan adalah apa yang dikatakan oleh Rasulullah selanjutnya. Ini yang kita garis bawahi. Beliau mengatakan, wa aimullah, demi Allah, lau anna Fatimah binti Muhammad saraqat laqata'tu yadaha. Jangankan dari suku Bani Mahzumiyah yang kamu minta keringanan, wahai Usamah, agar aku berikan keringanan hukuman kepadanya. Bahkan seandainya jika anakku sendiri, yaitu Fatimah binti Muhammad, melakukan perbuatan mencuri, melakukan perbuatan kriminal, laqata'tu yadah, saya yang akan memotong tangannya. Di sini Rasulullah SAW menegaskan kepada kita dalam kisah ini bahwasanya bagaimana beliau seorang Nabi dan Rasul memberikan keteladanan kepada kita, bagaimana beliau menegakkan keadilan kepada siapapun. Kalau memang bersalah, ya dikenakan hukuman. Bahkan beliau mengatakan, memberikan contoh, seandainya anak beliau sendiri, anak kesayangannya, anak yang paling beliau cintai, Fatimah binti Muhammad, melakukan perbuatan kriminal, melakukan pencurian, laqata'tu yadah, saya langsung yang akan memotong tangannya, kata Rasulullah. Ya mas kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana tegasnya Rasulullah di dalam masalah keadilan. Beliau ingin memberikan contoh kepada kita bahwasanya hukum itu tidak hanya berlaku kepada rakyat jelata saja, tetapi hukum itu juga berlaku kepada orang yang memiliki kedudukan, jabatan, kekayaan, dan sebagainya. Beliau juga ingin menegaskan kepada kita bahwasanya hukum itu tidak bisa diperjualbelikan. Ya, beliau seorang nabi, seorang pemimpin, menunjukkan kepada kita ketegasan beliau di dalam menerapkan hukum Islam. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata menegakkan keadilan itu bukan hanya berlaku kepada sesama muslim saja, bahkan kepada non muslim pun, kepada orang kafir pun kita harus menerapkan yang namanya keadilan. Dalam sebuah kisah yang terjadi di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika beliau menunjuk salah satu gubernur yang ada di bawah kepemimpinan beliau atau wilayah beliau, yaitu di daerah Mesir, gubernur yang bernama Amru bin As radhiyallahu an. Kemudian pada suatu hari Amru bin As ingin memperluas masjid jami' yang ada di negeri Mesir. Ya. Mau nggak mau maka harus menggusur beberapa rumah-rumah yang ada di sekitar masjid jami' itu. Maka kemudian dilobilah untuk dibeli. Ya, bukan digusur
tanpa ganti rugi, bukan, tapi dibeli. Ya. Ternyata ada seorang Yahudi, dalam riwayat kakek-kakek, dalam riwayat yang lain nenek-nenek, gak mau dia. Tidak mau menjual rumah dan tanahnya kepada khalifah, kepada gubernur Amr bin As, dan tidak mau melepaskan haknya. Wallahu alam kenapa ya? Mungkin bisa jadi memang tidak senang dengan Islam, seorang Yahudi. Dia tetap bersikukuh, nggak boleh. Saya nggak mau melepaskan rumah saya ini. Walaupun Amr bin As mengatakan saya ganti dengan biaya yang lebih besar, saya beli dengan harga yang mahal. Nggak mau dilepas. Maka kemudian setelah cara yang halus tidak diterima, akhirnya Amr bin As pun menggunakan kewenangannya sebagai seorang gubernur. Apa yang terjadi? Beliau memaksa untuk menggusur rumah yang dimiliki oleh seorang Yahudi tadi dengan alasan untuk kepentingan umat, yaitu dengan untuk memperluas masjid jami' yang ada di negeri Mesir pada saat itu. Kemudian apa yang dilakukan oleh Amr bin As sebagai gubernur Mesir ini tidak diterima oleh orang Yahudi tadi. Apa yang dia lakukan? Dia pergi ke Madinah. Ya, padahal Mesir ke Madinah itu jauh, ribuan kilometer, untuk menemui Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan mengadukan nasib yang dia derita ketika digusur rumahnya dengan paksa oleh Amr bin As radhiyallahu anhu. Sesampainya dia di kota Madinah, dia bertanya kepada masyarakat Madinah, mana istana khalifah kalian? Masyarakat Madinah kaget, istana yang selama ini kami dapati tidak ada kata istana yang ditinggali atau tempat tinggal khalifah kami atau Amirul Mukminin kami. Yang kami dapati Amirul Mukminin kami atau khalifah kami, pemimpin kami tinggalnya di rumah sederhana. Ya sudah, tunjukkan kepada saya mana rumahnya. Akhirnya ditunjukkan. Begitu ditunjukkan, dia tanya, mana khalifahnya, mana Amirul Mukmininnya, saya mau mengadu. Tuh khalifahnya, Amirul Mukminin, ditunjukkan sedang tidur istirahat di bawah pohon korma, hanya beralaskan pelepah korma. Kaget dia. Ini yang dikatakan seorang pemimpin yang menguasai sepertiga dunia. Hanya tidur beralaskan pelepah korma, ya, dengan tidak didampingi oleh para pengawal-pengawalnya atau pas pampresnya. Gak ada satupun pengawal yang mendampinginya. Kemudian datanglah dia, orang Yahudi tadi, menemui sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan mengatakan, apakah kamu benar Khalifah Umar bin Khattab? Iya, benar. Saya Khalifah Umar bin Khattab. Ada gerangan apa? Kamu siapa dan tujuan apa kamu datang ke sini? Kemudian dia menceritakan tentang apa yang terjadi ketika salah satu gubernur Khalifah Umar, yaitu Amr bin As radhiyallahu an, menggusur rumahnya dengan paksa, ya, hanya untuk memperluas masjid jami' yang ada di negeri Mesir saat itu. Kemudian Khalifah Umar bin Khattab mengatakan, kalau begitu ambil tulang, coba kamu cari tulang. Disuruh nyari tulang. Bingung dia, saya datang jauh-jauh dari negeri Mesir, curhat, mengadu kepada Khalifah Umar, malah disuruh nyari tulang. Kemudian dikasihlah tulang. Setelah dia dapat, dikasih tulangnya sama Khalifah Umar, tulangnya tadi digaris memanjang ke bawah, seret, pakai pedangnya. Setelah itu tengah-tengahnya juga digaris gini, seret. Hanya digaris saja, seret. Nih, kamu kasihkan kepada gubernur kamu Amr bin As radhiyallahu anhu. Kaget dia. Saya jauh-jauh dari negeri Mesir datang curhat, cuma dikasih tulang, hanya digaris doang. Dia nggak ngerti apa sih kegunaan tulang itu, cuma digaris.
Nggak dikasih surat, nggak dikasih tulisan, nggak dikasih stempel dari Umar bin Khattab kepada Amr bin As, tidak. Cuman tulang yang digaris memanjang ke bawah kemudian ke samping. Tapi ya udah, dia bawa tulang tadi ke Mesir. Ya. Sesampainya di negeri Mesir, dia ingin menghadap gubernur Mesir saat itu Amr bin As radhiyallahu an. Kemudian ketika menemui Amr bin As, dia serahkan tulang ini. Ini ada titipan tulang dari Khalifah Umar bin Khattab. Amr bin As ketika melihat tulang itu langsung gemetar tangannya, menggigil badannya. Langsung tulang tadi jatuh dari tangannya. Kaget orang Yahudi tadi. Baru lihat tulang aja udah gemetar badannya, udah menggigil. Ada apa ini Amr bin As? Dia tanya, wahai gubernur, ada apa dengan kamu? Kamu melihat tulang pemberian Umar bin Khattab saja sudah bergemetar, tangan kamu kemudian menggigil. Kemudian dibilang oleh Amr bin As, wahai Yahudi, ketahuilah bahwasanya Umar bin Khattab memerintahkan aku untuk berbuat adil. Jadi garis memanjang itu adalah perintah berbuat adil. Ya, dibagi rata, sama rata, kanan kiri, berlaku adillah kamu. Kalau kamu tidak berlaku adil, jabatan kamu akan dicopot dan kamu akan dihukum. Bayangkan. Masya Allah. Orang Yahudi tadi ketika melihat itu langsung serta-merta dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dia lihat bagaimana Islam menunjukkan kepadanya tentang keadilan. Walaupun dia seorang Yahudi, walaupun tanahnya digusur hanya untuk kepentingan umat, ya, memperluas masjid jami' yang ada di negeri Mesir, tapi bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ingin menunjukkan bahwasanya Islam itu adalah agama yang menegakkan keadilan. Siapapun, hatta kepada orang non muslim pun, kalau haknya diambil ya harus diterapkan keadilan, dikembalikan kembali haknya. Beliau tidak memilah-milih kepada siapa keadilan harus ditegakkan. Semua, hatta kepada orang non-muslim sekalipun. Ini yang ditunjukkan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jamaah sekalian rahmatullahi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, di dalam ayat Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala di dalam beberapa ayatnya mengimbau, memerintahkan kepada kita untuk berlaku adil. Di antaranya terdapat di dalam surat An-Nisa ayat 58, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli. Dan ketika kalian menerapkan hukum di tengah-tengah manusia, maka tegakkanlah keadilan. Yang salah dikenakan hukuman, yang tidak salah jangan dikenakan hukuman. Itulah bentuk keadilan yang sesungguhnya. Siapapun yang bersalah, apakah dia dari kalangan menengah ke atas sekalipun, walaupun dia orang yang punya jabatan, punya kedudukan, punya kekuasaan, bahkan anaknya raja sekalipun, kalau memang salah ya dikenakan hukuman. Inilah Islam. Maka Allah katakan antahkumu bil adli. Sebaliknya, kalau dia tidak bersalah, walaupun dari kalangan menengah ke bawah, walaupun dari kalangan rakyat jelata, ya jangan dikenakan hukuman. Jangan sampai karena dia hanya rakyat, kemudian kita berlaku sewenang-wenang kepada mereka, ya sehingga walaupun mereka tidak bersalah, kemudian kita mohon maaf membikin pasal dan sebagainya, ya sehingga kita mengatakan dia bersalah. Jamaah sekalian rahmatullahi Allah subhanahu wa ta'ala. Hal yang paling sulit kita dapati saat ini adalah apa? Rasa keadilan. Padahal Islam itu sangat menjunjung tinggi yang namanya keadilan. Ya. Al-Islamu dinul adli. Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi keadilan. Fal adlu wal adala fi syariati haqiqatun waqi'ah. Karena namanya adil itu di dalam Islam itu tidak hanya sekedar ucapan, tidak hanya sekedar ungkapan, tidak hanya sekedar slogan, tapi keadilan di dalam Islam itu adalah haqiqatun waqi'ah.
suatu hal yang memang harus diterapkan di tengah-tengah umat manusia. Jadi bukan hanya slogan saja, bukan hanya ungkapan, bukan hanya ucapan saya akan menegakkan keadilan, tapi kenyataannya di lapangan tidak. Tapi Islam ketika mengatakan bahwasanya Islam adalah agama yang menjunjung tinggi keadilan, maka di tengah lapangan pun Islam akan menerapkan hal itu. Sebagaimana contoh tadi yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dan khalifahnya yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wa faradahallahu ta'ala 'alal jami' duna istitsna. Allah mewajibkan untuk menegakkan keadilan kepada kita semua duna istisna, tanpa pengecualian. Jadi kepada siapapun keadilan harus kita tegakkan, ya, tanpa pengecualian. Jangan sampai keadilan hanya kita tegakkan kepada orang-orang tertentu saja, sedangkan orang yang lainnya tidak kita terapkan keadilan. Tidak. Alal jami' duna istisna, kepada siapapun. Ya, termasuk tadi sudah kita contohkan kisahnya, hatta kepada orang non-muslim, orang kafir sekalipun, kita harus terapkan yang namanya keadilan. Maka dari itu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ada beberapa contoh keadilan yang bisa diterapkan di tengah-tengah kita. Yang pertama adalah al-adlu qimatun mutlaqah matlub fi kulli halin wa min kulli ahad. Matlub minan ra'i ma'a ra'iyatihi. Ya, keadilan diperintahkan kepada kita yang punya kedudukan, yang punya jabatan, harus kita terapkan kepada orang-orang yang berada di bawah kita. Contoh misalnya kalau kita ditunjuk sebagai seorang pemimpin di suatu wilayah, ya, misalnya Pak RT atau Pak RW atau Pak Lurah atau Pak Camat, ya, maka kita harus menerapkan keadilan di tengah-tengah masyarakat kita yang ada di bawah kepemimpinan kita. Atau misalnya kita sebagai orang yang punya kedudukan jabatan di sebuah instansi misalnya, apakah itu instansi pemerintahan atau swasta sekalipun, kita harus bisa menerapkan keadilan di tengah-tengah kita. Jangan sampai, mohon maaf, kita pilih kasih. Oh, ini keluarga saya sendiri, oh ini anak saya sendiri, ketika dia melakukan kriminal atau ketika dia melakukan pelanggaran kemudian kita nggak memberikan sanksi misalnya. Tidak. Kita harus bisa menerapkan keadilan, hatta walaupun anak kita sekalipun, walaupun keluarga kita sekalipun, kalau dia melanggar aturan tata tertib yang sudah ditetapkan oleh sebuah instansi, ya harus dikenakan sanksi. Sebaliknya, walaupun dia bukan keluarga kita, walaupun dia bukan orang yang kita kenal secara dekat dan sebagainya, kalau dia tidak melanggar, ya jangan kita kenakan hukuman. Jadi matlub minar ra'i ma'a ra'iyatihi, penting, harus diterapkan oleh seseorang pemimpin kepada rakyatnya. Karena orang yang pemimpin yang adil, ya, bukan hanya pemimpin yang memiliki wilayah, pemimpin yang punya kedudukan di sebuah instansi, di sebuah pekerjaan sekalipun, kalau dia berlaku adil, apa yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW kepadanya, dia termasuk salah seorang yang mendapatkan naungan dari Allah kelak di hari kiamat. Sab'atun yudilluhumullah yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan Allah berikan naungan. Salah satu di antaranya adalah yang pertama kali disebutkan oleh Rasulullah, imamun adilun. Seorang pemimpin yang adil, pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang menerapkan keadilan di bawah kekuasaannya, di bawah wilayahnya, di bawah kepemimpinannya. Bahkan pemimpin dalam apapun, pemimpin dalam rumah tangga, pemimpin dalam organisasi, pemimpin dalam sebuah yayasan, dalam sebuah instansi, bahkan dalam sebuah wilayah setingkat RT, RW, kelurahan dan sebagainya. Kalau dia menerapkan keadilan di tengah-tengah wilayahnya, di tengah-tengah kepemimpinannya,
maka dia termasuk orang yang pertama kali mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat. Wah, yang akan memberikan naungan kepadanya. Ini yang pertama. Kemudian wa matlubu minar ra'iya ma'a ba'dihim. Keadilan juga bisa kita terapkan di tengah-tengah kita, di antara kita. Kalau ada teman kita yang berbuat salah, ya harus kita tegur. Ini bagian dari kita menunjukkan dan menerapkan keadilan. Sebaliknya ketika ada teman kita atau orang yang memang tidak terlalu dekat dengan kita ketika berbuat salah, ya jangan sampai kita menyalahi dia, menyalahkan dia. Ini bisa kita terapkan di tengah-tengah kita. Ya. Kalau dalam pengertian adil itu adalah i'ta'u kulla haqqin, i'ta'u kulla dhi haqqin haqqahu. Berikanlah orang yang memiliki hak-haknya. Jadi kita berikan sesuai dengan haknya. Ketika dia nggak bersalah, ya kita jangan mengatakan dia bersalah. Sebaliknya ketika dia tidak bersalah, ketika dia bersalah, maka kita katakan dia bersalah. Ya. Jadi sesuai dengan haknya, sesuai dengan ketentuan dan ketetapan yang telah ditetapkan untuknya. Kemudian wa matlu ma'al muwafiq wal mukhalif wal muhib wal mabghad. Ya, keadilan juga bisa kita terapkan kepada siapapun, hatta kepada orang yang kita benci sekalipun. Allah berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-8, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan sampai kebencian kalian kepada suatu kaum, kebencian kalian kepada seseorang sehingga kalian tidak mau menerapkan keadilan kepada orang itu. Saya nggak suka sama orang itu. Ketika dia nggak bersalah, kemudian karena ketidaksukaan kita akhirnya kita terapkan hukuman kepadanya. Padahal dia nggak bersalah. Boleh nggak seperti itu di dalam Islam? Nggak boleh. Walaupun kita benci dengan orang itu, walaupun kita nggak senang dengan orang itu, hatta walaupun orang itu mungkin pernah berbuat zalim kepada kita sekalipun, tapi kita harus terapkan keadilan kepadanya. Jika dia tidak bersalah, jangan sampai kita katakan dia bersalah. Jika dia tidak bersalah, jangan sampai kita terapkan hukuman kepadanya. Walaupun orang itu termasuk orang yang kita tidak sukai, orang yang kita benci dan sebagainya. Orang yang pernah jadi musuh kita misalnya, atau orang yang pernah menzalimi kita. Maka sampai Allah katakan wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Janganlah kebencian kalian terhadap seseorang menghalangi kalian untuk berlaku adil. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adillah kata Allah, karena dengan berlaku adil itu semakin mendekatkan diri kalian kepada ketakwaan. Berlaku adil. Kemudian juga berlaku adil bisa kita terapkan di dalam keluarga kita. Wa matlu minal aba ma'a auladihim. Kalau kita punya anak lebih dari satu misalnya, 2, 3 atau 4, maka berlaku adillah terhadap anak-anak kita. Ya. Berlaku adillah terhadap mereka. Ya. Tidak boleh, mohon maaf, tidak boleh kita menunjukkan kecenderungan kita terhadap satu anak dibandingkan anak yang lainnya. Ya. Kok ayah kemana-mana yang dibawa kakak, terus saya gak pernah dibawa-bawa, gak pernah diajak. Gak boleh dalam Islam. Jadi kalau jalan-jalan yang diajak anak itu terus, yang lainnya nggak pernah diajak misalnya. Atau kalau pulang dari perpergian, ya yang dibawa, yang dikasih oleh-oleh anak itu terus yang dikasih, anak yang lain nggak pernah dikasih, nggak boleh. Jadi harus kita terapkan keadilan, bahkan kepada keluarga kita. Ma'az zaujat, begitu juga kalau kita bagi laki-laki, mohon maaf, yang punya istri lebih dari satu, kita harus tunjukkan apa? Keadilan. Ya. Maka Allah katakan ya di dalam surat An-Nisa, ya, kalau kamu takut ya tidak bisa berlaku adil, maka cukup nikah dengan satu istri. Bukan istri berarti iswan, kata orang.
Ya, karena kalau istri itu berarti 3 katanya. Berarti iswan. Ya. Ya. Jadi cukup dengan 1 istri kalau nggak bisa berlaku adil. Tapi kalau Pak Hadi merasa, oh insya Allah saya bisa adil kok, boleh kok dalam Islam. Lebih dari 1 boleh. Asal tadi adil. Ya. Cuman adil di sini bagaimana Ustadz? Nah, para ulama mengatakan adil itu bukan berarti harus berupa materi. Enggak. Kalau materi itu disesuaikan dengan kebutuhan. Istri pertama anaknya 3. Istri kedua anaknya 10 misalnya. Kan nggak mungkin nafkah yang diberikan istri yang kepada istri pertama disamakan dengan istri kedua. Kan nggak mungkin. Sesuai dengan kebutuhan kalau materi. Tapi adil di sini para ulama mengatakan adalah adil dari sisi waktu. Ya, terutama ketika malam hari. Ya. Jadi kalau misalnya pembagiannya 2 malam di istri pertama, ya istri kedua juga harus 2 malam. Gak boleh istri pertama 3 malam, istri yang kedua 1 malam. Gak boleh. Ya, jadi adil di sini para ulama mengatakan tidak harus berupa materi, tetapi yang terpenting adalah waktu. Ya, maka ya dibagi sepekan di istri pertama, sepekan di istri kedua, atau 1 hari istri pertama, 1 hari berikutnya istri kedua. Terutama di malam hari. Ya, kalau di siang hari bebas. Ya, terutama di malam hari. Ini yang dikatakan oleh para ulama. Kalau masalah hati, ya itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah pun dalam hadisnya beliau mengatakan, "Ya Allah, aku tidak bisa menerapkan kecenderungan hatiku, hati ya, kepada seluruh istri-istri yang aku miliki." Ya. Hati Rasulullah lebih cenderung kepada salah satu istri yang beliau miliki, siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Tapi itu tidak diterapkan di dalam sikap, di dalam perbuatan, tidak ditampakkan. Itu hanya sebatas di dalam hati. Ya. Banyak di luar sana, mohon maaf, laki-laki yang nikah lebih dari 1, tapi kenyataan di lapangan gak bisa berlaku adil. Banyak. Ya, maka bapak-bapak jangan pernah nyoba lebih dari 1 kalau belum bisa berlaku adil. Berat tanggung jawabnya di hadapan Allah. Ya. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan seorang laki-laki yang tidak bisa berlaku adil terhadap keluarganya nanti kelak di hari kiamat, dia dibangkitkan oleh Allah dari kuburannya, dari kematiannya dalam keadaan mereng gini. Nah. Jadi miring dia jalannya. Oh, tuh lihat tuh, kelihatan kan? Dulu ketika di dunia dia punya istri lebih dari 1 tapi gak bisa berlaku adil dengan istri-istrinya. Jadi kalau memang mau punya niatan poligami ya, nikah lebih dari 1, ya harus siap menegakkan keadilan, menerapkan keadilan. Ya. Jangan sampai kecenderungan kita kepada salah satu dari istri yang kita miliki kita tampakkan di dalam ya keseharian kita, jangan. Ini di dalam Islam. Bahkan Rasulullah SAW pun ketika beliau ya menerapkan keadilan di tengah-tengah istrinya, itu dengan cara apa? Salah satunya ketika beliau ingin berpergian, itu apa yang beliau lakukan? Beliau undi. Jadi beliau tidak nunjuk, kamu yang ikut, enggak, kamu yang ikut, enggak. Tapi dengan cara diundi. Nanti siapa nama yang keluar ya ikut. Ya, kalau diundikan itu sudah di luar kemampuan Rasulullah SAW. Ya. Biar adil itu caranya diundi. Ini yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Walaupun nanti yang keluar misalnya selain Aisyah radhiyallahu anha, ya tetap diajak. Karena itu sudah menjadi haknya. Karena namanya keluar, maka dialah yang ikut bersafar bersama Rasulullah SAW. Ya. Jadi kita pun para suami misalnya kalau punya istri lebih dari 1, jangan sampai istri itu terus yang diajak pergi, ya kan? Ke mana? Ke jalan-jalan ke Eropa, ya, jalan-jalan kemana lagi. Sedangkan istri yang lainnya mendekem terus di rumah, jangan. Ya, maka caranya ya 2 tadi, diundi yang pertama, atau yang kedua ya diberikan jatah masing-masing. Oh, tahun ini jalan-jalan ke Eropa bawa istri yang pertama, tahun depan bawa istri yang
kedua. Tahun depan lagi bawa istri yang ketiga. Tahun depan lagi bawa istri yang keempat misalnya. Ya. Atau ya tadi mencontohi Rasulullah dengan cara diundi. Wallahu a'lam bishawab. Ini sangat penting. Karena banyak, mohon maaf, yang kami temui di luar sana, banyak para laki-laki yang nikah lebih dari satu, tapi kenyataan di lapangannya nggak bisa berlaku adil. Ya. Jadi dianggap enteng, dianggap, ya mohon maaf kalau bahasa saya sering disepelekan hal ini. Padahal itu nanti berat tanggung jawabnya kelak di hari kiamat. Rasulullah sampai mengatakan tadi dalam hadisnya, dia bangkit dari kuburannya dalam keadaan mereng ya, dalam keadaan miring. Orang lain bangkit dalam keadaan tegak, dia dalam keadaan miring. Untuk menunjukkan apa? Bahwasanya dulu di dunia dia tidak bisa berlaku adil, terutama terhadap keluarganya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi ini. Bahkan dalam ruang lingkup keluarga pun kita diperintahkan untuk menunjukkan apa? Keadilan. Tapi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keadilan itu tidak harus yang namanya al-tasawi. Apa itu tasawi? Sama rata. Enggak. Karena selama ini kan kita berpemahaman bahwasanya namanya keadilan itu harus sama rata. Ya. Kalau ini A, ini A, ini satu, ini dua, ini dua. Padahal yang namanya keadilan itu tidak harus sama rata. Keadilan itu adalah disesuaikan dengan haknya, disesuaikan dengan kebutuhannya. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ahum yaksimuna rahmata rabbik, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya, wa rafa'na ba'duhum fawqa ba'din darajat liyattahida ba'duhum ba'dun sukhriya, wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Coba kita lihat, kita ketika diberikan oleh Allah rezeki itu berbeda-beda tidak? Berbeda-beda. Ya. Alhamdulillah Pak Cucu dikasih oleh Allah mobil 10, ya kan? Kemudian tetangganya mobilnya 2, ya tetangganya lagi mobilnya 3. Berbeda-beda. Tapi bukan berarti menunjukkan Allah itu tidak adil terhadap kita sebagai hamba. Allah katakan nahnu qasamna bainakum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Ini untuk menunjukkan apa? Keadilan Allah. Sehingga apa? Ketika Allah memberikan seseorang lebih kaya dari orang lain, Allah ingin menunjukkan karena dia membutuhkan hal itu. Sesuai dengan haknya, sesuai dengan kebutuhannya. Sehingga dengan kekayaan yang dia miliki tadi, dia bisa berbagi kepada orang lain. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya, kata Allah. Kami tidak menyamaratakan di dalam membagi rezeki kepada mereka dengan sama rata. Enggak. Begitu juga kalau kita ingin memberikan misalnya uang jajan kepada anak kita, enggak harus sama kok. Adil itu tidak harus sama. Yang penting sesuai dengan kebutuhan mereka. Kan enggak mungkin anak kita yang masih TK kita samakan uang jajannya dengan anak kita yang sudah kuliahan, enggak mungkin. Kalau anak TK kasih 5.000 udah senang. Ya kan, lari ke toko beli jajanan. Anak kuliah kita kasih 5.000, apaan nih Pak? 5.000 katanya. Bisa buat beli apaan 5.000? Nggak bisa kita samakan seperti itu, tapi sesuai dengan kebutuhan mereka. Wallahu a'lam bishawab ya. Jadi ini yang harus kita pahami, bahwasanya adil itu tidak harus sama rata. Tetapi adil itu adalah sesuai dengan hak dan sesuai dengan kebutuhan. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tadi beberapa hal tentang ya menerapkan keadilan di tengah-tengah kita, dan hal ini sangat penting. Jangan sampai kita meremehkan dan menyepelekan hal ini. Ya, karena kelak di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala ketika menghisap kita, yang pertama kali di antara yang dihisap oleh Allah adalah ya, hubungan muamalah kita dengan sesama manusia. Termasuk di dalam menerapkan keadilan di tengah-tengah manusia, Allah yang akan lihat. Ketika pada saat itu atau ketika di dunia kita tidak menerapkan keadilan, waliyadzubillah, nanti di akhirat kelak Allah akan memberikan sanksi dan iqab kepada kita, di antaranya dengan ya tadi dibangkitkannya kita dari alam barzah kita dalam keadaan miring. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah sekalian rahmatullahi Allah, itu tadi beberapa hal yang bisa
kami sampaikan tentang masalah keadilan. Mudah-mudahan kita berharap ya agar pemimpin kita ya bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk bisa menerapkan keadilan di negara yang kita cintai ini, dan kita juga berharap agar kita semua ya sebagai bangsa, sebagai rakyat di negara ini bisa menerapkan keadilan di tengah-tengah kita, sesama kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan dan keridhaannya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Seperti biasa sebelum kita akhiri dan kita tutup, silakan kami buka waktu dan kesempatan bagi jamaah jika ada yang ingin ditanyakan.